anak-anak? Baik. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Miss. Apakah semua dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Sehat, Oke. Miss. Kalau gitu ibu mau cek semangatnya dulu. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Oke? Oke. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, kurang semangat sih. Coba semuanya berdiri dulu. Kurang semangat. Oke, kita cek sound dulu ya. Kalau ibu seperti biasa yang sudah kita lakukan, siswa kelas 3, siswa kelas 11A apa kabar? Baik. Oke, kita ulangi ya. Tuh, 2, 3. Siswa kelas 11A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 11A semua hebat. Hebat. Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, boleh kembali duduk. Ayo, dirapikan dulu tempat duduknya. Ini kayaknya lihat tempat duduknya dan dilihat sekitarnya apakah ada sampah. Itu lagi cek sampahnya. Kalau ada sampah di sekitarnya tolong dibuang. Buang sampah. Ayo, persiapkan buku-bukunya. Mata pelajaran lain yang bukan pelajaran kita tolong disimpan di tasnya. Oke, sudah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kepada Edwin, Ibu silakan untuk memimpin doa kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, amin. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir atau semua hadir? Hadir semua. Cinta tidak masuk, Miss. Cintami kemana Cintami? Kenapa nggak masuk dia? Ada urusan, Miss. Ada Ini urusan. ada Miss. Oh, oke, berarti Cintami izin ya. Semua hadir kan? Oke. Nah, oke. Sudah? Oke. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang laju reaksi. Siapa yang masih ingat apa itu laju reaksi? Aku Miss. Oh, coba Esther, apa itu laju reaksi? Perubahan konsentrasi persatuan waktu, Miss. Oke, nah betul ya bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, minggu yang lalu kita juga udah mempelajari bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja itu? Aku Miss. Oke, Edwin apa itu Edwin? Ada konsentrasi, perubahan suhu, katalis dan juga luas permukaan Miss. Ya betul ya. Oke, dan cepat lambatnya suatu reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh luas permukaan, dan pengaruh katalis. Dan faktor konsentrasi adalah salah satu yang berperan penting dalam laju reaksi yang mempengaruhi persamaan dan laju suatu reaksi tersebut dan juga orde reaksinya. Dan secara umum semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Hal ini karena disebabkan oleh peningkatan jumlah tumbukan yang mengakibatkan tumbukannya itu efektif di antara partikel reaktannya. Dan hal inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, tadi kita udah belajar sedikit tentang bagaimana laju reaksi itu yang terutama untuk faktor konsentrasi yang akan mempengaruhi laju suatu reaksi dan persamaan suatu laju reaksi. Nah, di sini pernah nggak kalian melihat ibu kalian menyuci kain? Pernah. Nah, di sini ada contoh bahwasannya ada kenlap taplak meja yang sangat jorok dan ibunya memberikan konsentrasi yang sangat tinggi yang menyebabkan apa ini? Menyebabkan Kotor. enggak. Si nodanya. 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 Di sini. Belum jelas. Masih Masih kentang. Ya, itu adalah contoh bagaimana
tersendiri, termasuk order reaksi adalah bagian dari cerita si laju reaksi. Dan hari ini mari kita mulai petualangan kita untuk mengungkapkan misteri laju reaksi dan menemukan keindahan setiap reaksi kimia. Dan Ibu harap pembelajaran hari ini kalian semua tetap bersemangat untuk memulai pembelajaran kita. Dan mari kita jadikan kelas kita menjadi kelas untuk berdiskusi, bertanya, dan belajar bersama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu harap kalian mampu menuliskan persamaan laju reaksi dengan benar. Dan yang kedua, Ibu harap juga kalian mampu menganalisis dan menentukan order reaksi melalui data hasil percobaan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan pembelajaran discovery learning, di mana nantinya Ibu akan memberikan berupa video animasi yang menjadi stimulus. Nah, di dalam kelompok, dan selanjutnya Ibu akan membagikan ke dalam dua kelompok, dan nantinya kalian akan berdiskusi untuk memecahkan atau mengidentifikasi dari stimulus yang Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian dalam kelompok diharapkan mampu menuliskan atau merumuskan pertanyaan kalian sendiri, kemudian membuat hipotesisnya, dan selanjutnya kalian juga akan mempresentasikan apa yang telah kalian tuliskan. Oke, paham semuanya? Selanjutnya Ibu akan memberikan stimulus, di mana ini adalah berupa video animasi, yang di mana kalian dalam kelompok harus boleh mengidentifikasinya di dalam kelompok dan menuliskan pertanyaannya. Nah, mari kita saksikan video ini. Tadi dijelaskan bahwasanya ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh konsentrasi, bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada stimulus berupa grafik bagaimana order reaksi tingkat 1, bagaimana order reaksi tingkat 2, dan order reaksi tingkat 0. Dan yang minggu yang lalu kan Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari order reaksi dan juga persamaan laju reaksi, dan dari situ nanti kita juga dapat menentukan ketetapan laju reaksinya. Nah, hal inilah yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di sini nanti kalian akan bekerja sama dengan tim untuk menuliskan apa saja yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, coba analisis dari gambar ini, apa saja yang pertanyaan yang mungkin bisa yang kalian amati dari mengamati gambar ini. Ada yang memberikan pertanyaan? Saya, Miss. Baik, Ben. Kenapa pada order reaksi tingkat 0, tingkat 1 sama tingkat 2 berbeda-beda garisnya, Miss? Nah, ada. Oke, makasih atas pertanyaan itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, itulah contoh dari pertanyaan atau identifikasi yang Edwin lakukan terhadap grafik yang ada di depan. Nah, kalian dalam kelompok harus juga bisa menuliskan apa yang bisa kalian identifikasi dari stimulus pada pada gambar grafik di depan. Oke, dan mampu menuliskan hipotesisnya seperti itu. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompoknya Edwin, Amy, dan Esther satu tim, kemudian Deka, Andini, dan Nada satu tim. Ini adalah LKPD yang untuk dikerjakan secara kelompok. Namun ada juga ini soal ataupun LKPD yang akan kalian lakukan di akhir nanti. Jadi Ibu bagian sekarang tapi tidak dikerjakan sekarang. Baik, Miss. Iya, ini masing-masing. Nah, kelompok D. Oke. Oke, jadi dari stimulus tadi kalian boleh menuliskan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dan apa saja hipotesisnya. Nah, kalian juga boleh menggunakan bahan ajar ini. Di sini Ibu sudah menyediakan bahan ajar berupa bahan ajar, coba di-scan dulu.
yang akan membantu kalian dalam mengidentifikasi dan juga menuliskan hipotesis dari pertanyaan yang mungkin muncul saat kalian melakukan identifikasi. Coba di-scan dulu, dan kalian juga boleh menggunakan buku paket ataupun sumber lainnya yang dapat membantu dalam pengolahan data tadi. Untuk pertanyaannya berapa biji nih saya bikin? Bisa 2, bisa 3. Terus hipotesisnya kami tulis juga bisa. Iya, tulis juga. Yang ini Miss. Berarti kalau 3 pertanyaannya 3 juga. Ya, 3 pertanyaan, 3 juga jawabannya. Ini namanya kayak mana Miss? Nama kami. kelompok 1, kelompok 2. Nama di sini Di Miss. sini namanya Dia juga boleh. Oke, selanjutnya bagaimana? Apakah bisa ada yang bisa tadi jawab gimana? kan mengidentifikasi nomor pertanyaan aja? Tapi katanya ada apa yang bisa kalian? Iya, dong kami guys bisa jadi. Tapi ada yang enggak. Contoh yang mengapa tidak ada order dari 3. Ini kan dari gambar ini. Iya, nggak benar aku cuma sampai 1 ganti. Jadi kalau teleponnya sana apa dari sudah nggak apa-apa. Sudah nanti kalau ada super layanan dan bisa nggak apa-apa. Ini memang Oke, apakah udah selesai anak-anak? hipotesisnya Miss. Udah? Belum Miss. Oke, apakah ada yang kelompok yang udah selesai? Kelompok 1 udah? Masih belum Miss. Sedikit lagi Miss. Apa hubungan? Terus bagaimana cara menentukan persoalannya? Oke, sudah selesai kelompok 2? Dan Miss. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan dan menampilkan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan diskusi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami Edwin. Bagaimana hubungan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi pada grafik di bawah ini? Jadi pada grafik dapat kami analisa bahwa semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian untuk yang berikutnya akan dipresentasikan oleh Emilio. Oke, nah dari gambar yang tersedia kan kita diminta untuk menganalisis pertanyaan apa saja yang bisa kita berikan mengenai gambar tersebut. Yang kami pertanyakan, apa yang membedakan ketiga gambar tersebut? Dan selanjutnya bagaimana kami menentukan objek reaksi tersebut?
Nah, jadi yang pertama itu dari ketiga gambar itu berbeda karena konsentrasinya itu berbeda-beda. Jadi ada yang orde 0, orde 1 sama orde 2. Dan yang kedua, cara menentukan orde reaksi itu dengan menggunakan rumus V atau laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali B konsentrasi B pangkat Y dibagi K dikali konsentrasi A pangkat X dibagi konsentrasi B pangkat X. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada tanggapan dari teman-teman, kami persilahkan. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Oke, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, silakan Dika. Ada Dada? Oke, baik. Tadi kan ada cara untuk menentukan orde reaksi. Nah, selain menggunakan rumus, apakah ada cara lain untuk menentukan orde reaksinya? Kalau secara manual bisa menggunakan itu, tapi kalau misalnya Berdasarkan eksperimen gitu. oh, itu kan juga nanti misalnya dapat datanya, itu aku tetap menggunakan itu juga rumusnya itu gitu, untuk dapatkan orde reaksi karena orde reaksi. Nah, jadi kalau misalnya kita praktikum kan kita dapat datanya, itu bisa ditentukan di orde reaksi 1, 2, 3 itu bisa juga pakai grafik nanti di orde berapa. Oke. Satu kepada DKI, Oh, itu tadi rumusnya tadi untuk mencari orde reaksi. Laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y per konsentrasi A pangkat X per ya itulah. Setahu saya yang laju reaksinya juga ada 2, jadi laju reaksi di bawahnya juga laju reaksi karena kan itu kan iya karena kan itu laju orde reaksi dari yang konsentrasi A sama B itu dari laju reaksi yang pertama terus dibandingkan dengan konsentrasi A dan B dari laju reaksi yang lainnya. Terima kasih Dika. baiklah, tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Oke, ya benar ya, dari juga yang tadi dipresentasikan oleh teman kita dari kelompok 1 dan juga pertanyaan dari Dika juga sangat bagus bahwasannya ketika kita mempunyai orde reaksi untuk menentukan orde reaksi tadi mereka analisis bahwa untuk menentukan orde reaksi itu pakai rumus ya itu benar dan juga dari Dika juga benar bahwasannya dalam menentukan orde reaksi kita juga harus melihat dari misalnya ada tabel percobaan kita harus analisis dan bandingkan orde reaksinya. Oke, jadi Ibu akan memberikan penguatan sedikit bahwasanya laju reaksi merupakan kecepatan yang didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Nah, misalkan seorang dengan kecepatan lari 16 km dalam waktu adalah km per jam. Artinya orang tersebut telah mampu berpindah tempat dalam sejauh 16 km dalam waktu 1 jam. Dan dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produknya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang orde reaksi. Nah, tadi yang benar orde reaksi itu menentukan besarnya orde reaksi suatu reaktan bisa kita ketahui dengan cara memilih 2 data konsentrasi reaktan yang tetap pada pasangan reaktan dari suatu reaksi pada data hasil percobaan. Jadi misalnya kalau ada konsentrasi A ditambah B menghasilkan C, ya kan? Di sini ada percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk mengetahui orde reaksinya, kita kan tahu bahwa rumus laju reaksi itu apa? Siapa yang tahu? V sama dengan Dika. V sama dengan konstanta dikali pakai ini. yang konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya, benar. Ini adalah rumus laju reaksi. Namun bisa juga nanti ada di buku catatan kalian atau di buku cetak yang kalian punya. Kadang dia F ini diganti dengan R. R sama dengan K dikali A pangkat X atau B konsentrasi B dipangkat dengan Y. Nah, yang menjadi orde reaksinya adalah si A, si X dan si Y. Dan untuk menentukan itu kita harus lihat berapa konsentrasi si A. Misalnya di sini 0,2, di sini 0,5, di sini 0,3, 0,2, 0,3. Jadi untuk kita bisa mengetahui orde reaksi A, kita lihat orde reaksi si B yang sama. Yang mana orde reaksi B yang sama? 1, 3, 1 dan 3. Nah, untuk menentukan orde reaksi A kita gunakan yang percobaan 1 dan 2. Itulah yang akan kita bandingkan, kita masukkan ke dalam rumus pertama laju reaksinya. Berarti S1 sama dengan K dikali A konsentrasi A1 dipangkat X konsentrasi B dipangkat Y ini 1 per kita pakai percobaan yang ketiga F3 sama dengan K dikali A X per B Y ini 3 juga. Oke, inilah yang akan kita bandingkan karena kita tadi udah melihat yang sama dari si B maka ini kan akan habis maka kita akan menemukan orde reaksi dari si S. Nah, begitu juga untuk sebaliknya dalam mencari orde reaksi si B. Kita lihat mana konsentrasi dari reaksi A yang sama
Nah, misalnya di sini 0,2. Untuk mencari si B juga kita lihat juga dengan cara yang sama. Kita lihat yang mana yang sama konsentrasinya yang tetap. Miss, kalau sama-sama itu 0,02 berarti mati dong dua-duanya, Miss. Kalau misalnya yang A juga 0,2 terus 0,2 kan habis juga lah, Miss, berarti 0,5. Oh. Iya. Oh iya, saya tahu soalnya tadi. Oke, jadi kita untuk menentukan B, untuk menentukan order reaksi B kita melihat si konsentrasi si A yang tetap yang sama biar bisa kita dapat laju reaksinya. Nah, untuk menuliskan persamaan laju reaksinya, ketika kita udah mendapat nilai si A, misalnya tadi kita dapat A itu order reaksinya adalah 2 dan si B adalah order reaksinya adalah 1, maka kita bisa dapat menuliskan persamaan laju reaksinya. Jadi persamaan laju reaksinya adalah F sama dengan K dikali A pangkat A pangkat 2 dikali B. Nggak ada. Karena dia pangkat 1 kita tidak usah menuliskan B saja. Nah, inilah yang menjadi persamaan reaksinya, laju reaksinya. Di mana A dan B itu adalah reaktannya dan G dan C itu adalah produknya dan nah ini rumusnya. Jadi tadi sama juga kemudian kita tuliskan sama dengan K itu adalah ketetapan laju reaksi, kemudian A adalah konsentrasi reaktan, di mana M dan E adalah order reaksinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui ketetapan laju reaksinya. Jadi kalau kita udah punya rumus laju reaksinya, misalnya F sama dengan K dikali A dipangkat dengan 2 dikali B dipangkat dengan Oke, dan untuk mencari ketetapannya kita bisa substitusi harga dari si konsentrasi A, misalnya ini dikali dengan harga si konsentrasi si B. Misalnya ini kita kalikan, misalnya ini 0,2 dikali dengan 0,1, ini misalnya ini K, misalnya diketahui di sini 6, jadi kita bisa kalikan 0,2 dikali 2 berapa? 0,4. 0,4 dan 0,01 berapa? Berarti untuk mencari K-nya adalah K sama dengan 6 dibagi 0,04 dikali dengan 0,04 dikali dengan 0,1. Inilah yang menjadi nanti nilai si K-nya seperti itu. Paham kira-kira anak-anak? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Miss, Ya? tadi tuh yang 2 itu sebagai contoh aja kan, Miss, bukan dari hasil perhitungannya, Miss. Iya, sebagai contoh. Oke. Selanjutnya kita akan berlatih. Nah, di sini adalah tabel data hasil percobaan A ditambah B menghasilkan C. Tentukanlah order reaksi A dan B dan tentukan rumus laju reaksinya dan tuliskan ketetapan laju reaksinya. Nah, dari tabel ini kita bisa dapat yang pertama untuk order reaksinya. Untuk order reaksi A, bagaimana tadi caranya? Lihat si B yang konsentrasinya sama. Oke, kita akan menentukan order reaksi reaksi A. Reaksi A terlebih dahulu, maka yang kita lihat adalah konsentrasi si reaksi Yang sama. Oke, yang mana yang datanya yang sama? 0,2 Miss. 0,2. 1,2 Miss. 1,2. Iya. Oke, maka kita akan mencari S1 dan juga V1 dan juga V2-nya. Bagaimana rumusnya? Konsentrasi si Konsentrasi A1 pangkat X. Kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi pangkat Y. Oke, bagaimana kita pakai yang pertama untuk data percobaan 1. K dikali 0,2 dikali 0,2 per ini X ini Y per 0,02 kali 0,22. Bukan 0,2. Hasil dari 2. Oke. S1 berapa? 0,02. V1 berapa? 0,02. K-nya belum diketahui. 0,01 ini 0,02 dibagi 0,2 hasilnya sama dengan 1. Maka bisa kita coret. Nah, yang tinggal adalah 0,02
F2 berapa? 0,08. 0,08 K dikali dengan 0,02. Maka untuk mencari ini kita bisa sederhanakan 2 sama 8 itu 1/4. Iya, K-nya juga bisa kita coret. 0,1 dibagi 0,2 1/2 pangkat X. Jangan lupa X-nya. Nah, dari sini kita dapat X-nya sama dengan berapa? Artinya 1/2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/4? 1/2 pangkat 2 nih. 1 makanya 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Maka X-nya adalah 2. Oke, maka ada reaksi dari si A adalah 2. Oke, untuk yang kedua ada order reaksi untuk B. Ya, 23 Miss. order reaksi B. Kita menggunakan data percobaan dari percobaan nomor 2 dan 3. Oke, untuk F2 apa? K sama dengan dikali konsentrasi berapa? 0,02 0,02 dikali 0,02 dibagi dari 0,2 Miss. 0,2 Miss D-nya. 0,2. Oh iya. Nah, untuk F3-nya 0,02 dikali 0,02 dikali 0,40. 0,40. Oke. Kita dapat menulis mematikan yang ini dulu. K dibagi K hasilnya 1. Oke, habis 0,2 dibagi 0,2 Habis. Oke. F2 sama dengan berapa? 0,08. 0,08. F3 0,16. Nah, 0,20 dibagi dengan 0,40. 0,40 pangkat B. Oke. Kita bisa sederhanakan jadi setengah sama dengan setengah pangkat Y. pangkat Y. Maka Y Y sama dengan 1. 1. Maka konsentrasi si B sama dengan 1. Oke. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan menuliskan rumus laju reaksinya. Siapa yang bisa menulis rumus laju reaksi? Oke, kepada Deka dipersilakan. Bagaimana tadi caranya? Oke, benar ya. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Deka. Ini untuk yang kedua. Dan untuk ketiga, bagaimana ketetapan laju reaksinya? Siapa yang bisa menuliskan? Gantian dulu ya Deka. Oke, kepada Emi, silakan. Berapa harga ketetapan dari sikap? Ini bisa ambil datanya. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Emi. Ya, betul ya, jawabannya K-nya adalah 1000. Dari mana Emi dapat menuliskannya? Dia memakai data dari si yang pertama. Jadi kita boleh bebas untuk menggunakan data 1 atau data 2 atau data 3 dalam menentukan nilai sikanya. Karena itu akan tetap sama walaupun kita pakai yang 2 dan yang ketiga. Oke, apakah semua sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, tadi Ibu juga udah bagikan di dalam LKPD ada contoh soal. Coba dikerjakan terlebih dahulu.
nggak sama kasih itu. Kayaknya aku kan terus reaksi. Sudah selesai. Sudah. Oke, coba kumpulkan sini. Nggak ada nama. Tulis namanya Namanya ditaruh di mana nih? di atas. Yes. Di atas. Sini ada ini. Di atas mana nih? Oke, kepada Deka dipersilakan untuk menuliskan jawabannya. Tunggu namanya. Oh ya, belum semua ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mana lagi? Oke. Ibu akan cek hasil kerja kalian. Oke, kepada Deka dipersilakan untuk menuliskan hasil kerjanya. Dikerjakan lagi rumus-rumus ya. Langsung jawabannya saja. Oke. Udah, Miss. Oke. Benar ya jawabannya. Reaksi dari si X ada 2 dan ini ada 1 dan rumus laju reaksinya adalah K dikali NO pangkat 2 konsentrasinya dikali BR pangkat dari warna 1 gak usah dituliskan dan rumus ketetapan laju reaksinya adalah 12.000. Oke. Dan data dari hasil yang telah kalian kerjakan, Ibu juga melihat suatu perkembangan yang baik dari kalian. Kalian boleh memahami pembelajaran hari ini dan untuk selanjutnya siapa yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan? Ayo. Kepada Emi dipersilakan. Jadi yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini, jadi untuk yang pertama itu ada 3 orde, yaitu orde 0, 1 dan 2. Untuk menentukan orde reaksi itu dapat menggunakan rumus P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, dan jika misalnya nanti ada data percobaan untuk mencari konsentrasi dari si A, maka kita lihat data yang sama pada konsentrasi B. Sementara untuk melihat konsentrasi dari si B, maka kita melihat data yang sama pada konsentrasi si A. Baru dapat nanti nilai ketetapannya berapa. Oke, boleh tepuk tangan kepada Emi. Benar ya, bahwasannya bila orde ke 0 perubahan konsentrasinya awal reaksinya tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Sedangkan bila orde reaksi ke 1, laju reaksinya akan berbanding lurus dengan konsentrasi awalnya karena V akan menjadi sama dengan K. Hanya dia tetap. Kemudian sedangkan bila orde reaksi kedua, laju reaksinya akan sebanding dengan konsentrasi awal reaksi dipangkatkan dengan 2. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan Ibu harap juga kalian tetap semangat karena pembelajaran laju reaksi ini akan kita gunakan lagi di pembelajaran berikutnya di kinetika reaksi agar kalian lebih memahami dan mudah mempelajari di kinetika reaksi nantinya. Nah, adakah yang memberikan tanggapan terhadap pembelajaran kita hari ini? Seru, Miss. Lagi menyenangkan, Mengasah berpikir nih. mengasah berpikir. Nah, mengasah berpikir
ada perhitungan gitu Miss, jadi harus gini pola. Oke, minggu depan mungkin kita akan lebih seru lagi, tidak mengasah otak, tapi lebih mengasah otak karena minggu depan akan kita lakukan kuis terhadap materi yang selanjutnya dan materi hari ini. Dan materi selanjutnya kita akan ujian, ada kuis dan juga akan mempelajari tentang reaksi redox. Ya, seperti itu. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mempelajarinya. Nah, sebelum kita pulang, kepada Edwin dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya.